Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk kelas karyawan A, B, dan C. Nah, mata kuliah pengantar teknologi informasi itu membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal teknologi informasi secara umum. Yang pertama mengenai perkembangan dasar dari awal ya. Jadi bagaimana perkembangan komputer, kemudian manfaat dari teknologi informasi itu, kemudian dilanjutkan ke hardware. Ya, hardware atau perangkat keras, ada software, perangkat lunak, kemudian ada sistem. Ya, sistem ini ketika hardware, software tadi ditingkatkan kemampuannya dan ditambahkan prosedural, programming, internet gitu ya. Internet masuk di sini ya, jaringan komunikasi, maka sistem tadi bisa kita aplikasikan untuk kebutuhan kita. Kemudian juga perlu diperhatikan masalah privacy, security, ya, keamanan, dan seterusnya. Di bagian lain ada praktika, tapi ini tidak dibahas karena ini di mata kuliah terpisah. Ya. Kalau di STIE, aplikasi komputer. Ya, komputer. Nah, materi-materi yang disampaikan di e-learning itu sudah tertera semua di website atau page e-learning saya, bisa Anda akses mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya, sudah saya siapkan di situ. Nah, cara belajarnya bagaimana? Ya, pertama di-download dulu file-file materi belajarnya. Di sini saya gunakan file-file PDF ya. Bentar, saya perbesar dulu layarnya ini. Ya. Jadi file-file PDF semacam ini. Saya kasih kode nomor ya, 01 berarti materi sesi 1, 02, 03, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai materi, forum, dan tugas. Oke, kita akan mulai memberikan ulasan tentang materi yang pertama. Ya. Yang pertama adalah referensinya dulu. Ya, jadi referensinya ada dua macam. Ada sebuah buku, e-book ya, yang saya anggap bagus gitu ya. Karena terupdate dari 2017, 2018. Discovering Computer in Hands. Nanti silakan kalau Anda cari, ingin punya buku utuhnya ya, silakan cari di internet. Kemudian yang kedua buku lokal, ya buku lokal. Saya ambil dari Teknologi Informasi untuk Bisnis dan Akuntansi. Ini susunan dari Profesor Ashar Susanto, Unpad ya, Unpad. Jadi ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Jadi yang ini 2013 saya 2015 lah. Kalau yang ini lebih baru lagi ya. Ya. Oke. Kita mulai dari yang bahasa Indonesia dulu. Teknologi informasi dalam kehidupan kita. Diharapkan nanti kita bisa memahami alasan kenapa kita belajar IT, terus fungsinya di masyarakat, apa aja gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, mengapa harus belajar IT? Ya. Mengapa harus belajar IT? Pertama karena IT itu mempunyai manfaat dan terus berkembang. Jadi kalau kita nggak pakai IT, kita akan rugi dalam efisiensi dan efektivitas.
Ya, misalnya gini aja lah. Anda kalau baca koran cetaknya berapa? Paling biasanya 1 hari sekali. Ya, koran itu dicetak sekali sehari. Dulu ada namanya harian pagi, harian sore. Jadi sehari itu cetaknya 2 kali. Bandingkan dengan detik.com. Dari namanya aja udah detik ya. Jadi tiap detik diupdate gitu. Artinya kalau kita menggunakan IT, maka informasinya akan semakin banyak dan semakin cepat. Nah, nanti kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi itu. Keahlian komputer merupakan standar keahlian minimal. Nah, ini ada saya suka kata minimalnya ini. Ya, minimal. Jadi minimal itu artinya harus dikuasai oleh semua level. Anda yang hari ini orang IT, Anda hari ini orang bisnis, ekonomi, semuanya belajar pengantar teknologi informasi. Ya. Peran teknologi informasi menunjang aktivitas masyarakat di era informasi. Saat ini kita udah jelas sedang ada COVID-19. Kita lihat Jawa Barat termasuk yang progresif dalam menangani data. Ya, jadi kalau di Gedung Sate, ya, Pak Gubernur Emil itu punya semacam command center. Command itu apa? Perintah ya. Pusat pengendalian data. Jadi data-data itu dikumpulkan dalam satu titik ya, terus didisplaykan, ada layar besarnya gitu, sehingga bisa dipakai untuk memantau setiap perkembangan dari informasi tentang COVID, khususnya di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nah, kita lihat fungsinya ada dari 2 contohan aja ya, 2 contoh. Dari sisi bisnis pasti ya. Bisnis tanpa IT tidak akan berkembang. Bisnis tanpa IT tidak bisa bersaing. Ya, jadi kalau ada unit bisnis yang komputernya cuma satu, ya, tidak berbasis jaringan lokal atau apalagi jaringan global, itu adalah perusahaan yang tidak siap di tahun era sekarang. Kalau ada unit bisnis yang hanya mempunyai toko ini, alamat jalan ini, telepon ini, udah gitu aja. Nggak ada email, nggak ada IG, nggak ada website, ya, nggak ada sosmed yang lain, ya. Apalagi nggak punya channel di YouTube, aduh. Untuk tahun-tahun sekarang ya, 2020, itu adalah termasuk kategori unit bisnis yang terbelakang, ketinggalan. Nah, ini fotonya lama ya. Nanti kita update yang pakai bahasa Inggris ya. Yang kedua pendidikan. Nah, ini lagi disorot nih. Kita saat ini sedang belajar dari rumah. Kita di IM itu sudah 2015 sudah menggunakan e-learning. Ya, apalagi yang kelas B ya, karyawan B. Jadi kita nggak kaget dengan adanya perintah dari Dikti untuk belajar dari rumah. Ya, kita tidak kaget, kita paling menyesuaikan menggunakan software meeting yang baru-baru aja kayak Zoom, Google Meet, Webex, kayak itu gitu ya. Dan untuk dosennya ada yang sudah biasa bikin video, ada yang baru belajar, ada yang sudah punya channel di YouTube, ada yang baru ya. Nah, itu wajar lah ya, setiap generasi, setiap individu dosen punya hobi terkait IT masing-masing. Oke, sebentar. Di bidang lain nanti bisa Anda lihat di sesi berikutnya ada
di bidang kedokteran, ya, pendidikan tadi udah ya, pendidikan, kedokteran. Jadi kedokteran itu salah satu contohnya ini bagaimana memantau proses orang operasi dari luar gitu. Atau dalam kondisi saat ini misalnya bagaimana melakukan diagnosa jarak jauh. Kalau Anda lihat jersinya Persib ya, itu ada nama aplikasi Halodoc ya. Halodoc itu contoh bagaimana proses diagnosa itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Nah, itu memungkinkan sekali karena kondisi saat ini ketika ada COVID ini tidak disarankan bagi mereka yang penyakitnya tidak darurat untuk berkunjung ke dokter gitu. Ya, jadi kalau yang sakit kepala, ya yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan yang tidak darurat itu bisa diatasi sendiri dengan menggunakan bantuan secara online kepada dokter, jasa medis dan seterusnya. Kemudian bagian teknik ya, pastilah ya, desain gambar ya, AutoCAD itu semuanya pakai IT. Dulu kalau orang arsitektur itu pasti punya meja gambar. Ya, zaman ya saya pas kuliah dulu teman-teman itu ya. Ya dari arsitektur itu mereka punya meja gambar. Kalau nggak punya mereka pakai meja pingpong. Nah, itu dipakai gambar kemudian dipasang klem-klem gitu ya. Nah, untuk sekarang ini nggak perlu. Kalau sekarang ini begitu sudah punya komputer yang skala prosesornya menengah ke atas, mereka hanya perlu monitor yang cukup besar untuk menggambar, mendesain, ya, baik rancangan mobil, rancangan bangunan, dan seterusnya. Di bidang industri, ini salah satunya display product ya, display product. Terus perancangan juga ini ya, computer aided manufacture. Jadi banyak perannya di bagian perancangan, implementasi, dan evaluasi atau pemantauan. Jadi kalau produk itu produk kan pertama dirancang dulu ya, dirancang dulu, digambar, kemudian ada muncul prototype, gitu ya. Terus kalau udah cocok, tidak ada masalah, pengujian segala macam, baru produk massal. Nah, ketika produk massal itu masih bisa dimungkinkan ada kesalahan. Maka bisa jadi suatu saat pernah ya ada mobil merek ini ditarik dari peredaran karena ditemukan kesalahan pada satu sistemnya. Gitu. Nah, itu fungsi apa? Semuanya dipantau melalui IT. Bidang militer, udah jelas ya. Pasti yang disebut dengan proxy war itu ya. Proxy war tidak harus pakai senjata langsung, tapi perangnya itu dikendali. Di apa tadi itu? Command center kalau di COVID di Jawa Barat tadi ya. Ya mirip-mirip kayak main game lah. Gitu ya. Main game, bangun peradaban, bangun kayak gitu-gitu. Fungsi yang paling penting saat ini saya rasa adalah bagaimana penguasaan di bidang IT itu bisa meningkatkan kesempatan kerja. Nah, bagaimana kalau semuanya jago IT? Ya, itu adalah resiko dari sebuah peradaban, sebuah kemajuan gitu. Sehingga nanti masing-masing itu harus punya kelebihan. Oke, orang akuntansi dan bisnis misalnya. Ya, dia harus akuntansinya jago, bisnisnya jago, plus IT. Sebaliknya, jadi kalau di bisnis, orang akuntansi dan orang bisnis adalah core bisnis. Atau hard skill istilahnya ya, hard skill. Maka IT-nya masuk kategori middle skill atau soft skill boleh, silakan. Nah, sebaliknya kalau orang IT harus bisa belajar tentang proses bisnis, proses akuntansi, ya, kewirausahaan, studi kelayakan bisnis dan segala macam, ya. Jadi itu saling melengkapi. Ya. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas terkait dengan kemampuan menguasai teknologi informasi, khususnya software?
Ya, silakan dipelajari software-software yang